luar atau dari Indonesia. Kenapa kita harus tolak reklamasi di Bali? Begini, teman-teman mungkin sudah dengar ya, pasti tentang gerakan Bali tolak reklamasi. Mungkin kedengarannya ketika saya bilang begitu, kita harus tolak reklamasi di Bali. Mungkin itu bisa kedengaran egois sekali, saya memperjuangkan Bali saja. Enggak, bukan begitu. Bali tolak reklamasi ini muncul daripada hal yang sudah terjadi di semua tempat. Artinya kerakusan ini terjadi di semua daerah, di semua belahan dunia. Dan ini sebuah sejarah di Bali bisa mengadakan gerakan seperti ini. Artinya gerakan seperti ini ada di Bali itu luar biasa sekali. Karena apa? Puluhan tahun setelah kemerdekaan kita, Bali itu seperti sudah, maaf ya, sudah terjinakkan oleh industri pariwisata di Bali. Industri pariwisata, dan kalian bisa lihat, saya bisa lihat bukan dari mata turis karena saya bukan turis di Bali, saya bukan turis. Mungkin kalau di Lombok saya bisa lihat karena turis, karena saya pengen melihat di sini gitu kan, sama seperti turis yang ke Bali juga. Tapi saya sebagai orang lokal, saya tidak melihat Bali sebagai turis. Yang bahayanya sekarang, orang lokal sendiri juga melihat tempat tinggalnya sama seperti dia melihat Bali sebagai turis. Artinya anak muda itu memposisikan dirinya sebagai turis di tanahnya sendiri. Itu yang terjadi di Bali. Kembali ke penjinakan tadi. Bali sudah seperti, maaf ya, orang-orangnya, maksudnya kita wajar ketika kita mencari penghidupan dari apa? Dari yang jelas halal, dari pariwisata juga halal. Cuman yang terjadi di Bali sekarang, pariwisata itu sudah bablas sekali. Hal terkecil yang bisa kita lihat bagaimana pemerintah, bagaimana TV terus mempropagandakan hal seperti Bali indah, Bali hijau, Bali nyaman, Bali tenang. Benar itu, cuman semua kampanye itu seperti menutupi apa yang terjadi kepada tanah kita. Artinya ketika mereka mengatakan di TV bahwa Bali indah, bagian sana tenang, fokus. Pengerukan tanah, kalian bisa, kalau kalian pernah ke daerah Kintamani, daerah Batur, itu kalian lihat gunung itu dikeruk. Mungkin nanti kalau gunungnya sudah habis, mereka baru berhenti dikeruk itu gunung itu. Artinya ketika semua iklan pariwisata yang menjual Bali segala keindahannya, di Bali itu dikeruk habis. Hotel dibangun dan segala macam. Sekarang hotel itu gila, banyaknya itu sudah betul-betul gila. Dan itu bukan memperkaya Bali, tapi mempermiskin Bali. Karena mungkin mereka bisa lihat, kadang mereka bisa mengatakan dengan banyaknya hotel yang akan dibangun di Bali ini, kita bisa menampung turis lebih banyak, kita bisa menampung tenaga kerja lebih banyak. Mungkin memang, tapi yang kita lihat di Bali itu jumlah kunjungan turisnya tetap. Jadi bisa lihat hotel itu semakin banyak, tapi tamunya semakin sepi. Cuman hotelnya bertambah terus, 1 juta tamu ini dibagi dengan sekian banyaknya hotel yang ada yang tidak pernah di stop pembangunannya. Katanya dia mau di stop, tapi tak pernah di stop. Kita sudah tahu apa penyebab tidak di stop ini, ya karena uang. Itu berdampak kepada seluruh aspek kehidupan di Bali, mulai dari masyarakat kurang menghargai kehidupan kolektif, artinya unsur bantu membantu, keikhlasan saling bantu dengan sesama itu sekarang materialistis sekali. Ini bukan egoisme memperjuangkan Bali saja, karena seperti kalian tahu ini sudah merembet juga mau mengambil pasir di Lombok kan. Sudah dengar beritanya itu kan, dan saya sangat senang sekali sudah mendengar bahwa dari Lombok sendiri sudah menolak. Itu bisa tangan untuk kita semua. Namun proyek ini belum selesai. Maksudnya mereka akan tetap meneruskan proyek ini sampai sekarang.
hal yang terjadi dengan gerakan ini adalah yang kita perjuangkan sedari lama. Di samping intimidasinya, kita dalam gerakan ini ambil resiko yang besar, karena untuk berada dalam gerakan ini kita juga diintimidasi oleh preman, aparat keamanan, artinya nyawa yang sudah, artinya kita bertaruh nyawa dalam gerakan ini dan sudah terlanjur masak. Artinya keluarga di rumah juga bilang itu, nggak usah lah ikut, nanti kamu kenapa-napa. Ya kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita siapa, wajar keluarga takut ya. Wajar keluarga takut, tapi ya kita beri pengajaran kepada keluarga kalau bukan kita siapa. Kalau terjadi sesuatu sama kita, ya asik. Jadi keadaan Bali itu, terutama Teluk Benoa itu, kita bukan hanya dilewati oleh Samudra Pasifik, tapi kita facing bahasa Inggris. Artinya menghadap, artinya dihantam langsung, straight. Bukan sekedar lewat, dihantam. Jadi dan Teluk Benoa itu berfungsi sebagai penampung semua aliran sungai dari Bali. Di Bali ada banyak sungai dan semua bermuara ke Teluk Benoa itu sebagai palung, sebagai panci. Panci nanti semua ketika air di daratan banyak itu nanti jatuhnya ke Teluk Benoa. Nah, seandainya itu diuruk, kita bisa tahu pasti naik airnya, karena si Bali Indonesia kita punya siklus hujan bisa 4 jam sampai 10 jam. Ketika 4 jam saja hujan itu nggak berhenti, Benoa itu sekarang ya, belum direklamasi aja, itu sudah, kalau kita lihat di peta itu gemuk pertamanya, nanti setelah hujan 4 jam itu sudah kurus ya. Artinya Benoa, dalam pinggiran Benoa, Kuta itu, bahkan sekarang sampai ke Sidakarya itu lumayan jauh di sana, itu juga banjir. Jika itu dikatakan untuk mendatangkan tamu, mendatangkan turis yang lebih banyak, turis macam apa yang mau datang ke pulau yang punya langganan banjir setiap tahun? Itu sudah bullshit. Kalau bullshit itu bahasa Indonesianya tai kebu. Benar. Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang adalah, kalau kita memang ingin melindungi pulau kita dari terjangan ombak dan segala macam, abrasi, yang kita harus lakukan itu ya, kita punya mangrove, kita punya hutan mangrove bakau, itu yang harus kita pelihara. Kalau kita bisa perbanyak terumbu karang kita pelihara. Yang terjadi, terumbu karang itu malah mati. Kita bisa lihat reklamasi Serangan, pernah dengar Pulau Serangan di Bali? Pulau Serangan itu dibilang pertama untuk, sama juga media pariwisata dan segala macam, tapi ketika telah diurut Pulau Serangan itu, nelayannya mati. Karena apa? Ketika diurut terumbu karang itu mati semua. Abrasi juga, karena terumbu karang itu juga salah satu benteng untuk yang menahan arus. Ketika terumbu karang mati, otomatis ikan nggak punya rumah dan segala macam. Nelayan itu sehari waktu itu bisa dapat 4 kapal ikan, kapal kecil-kecil itu bisa sampai 4 kapal. Sekarang 1 kapal aja sudah susah. Dan apa yang terjadi sama Serangan sekarang? Serangan seperti ditinggal, nggak ada apa-apa. Sekarang kalau Serangan ya itu aja, pulau yang diuruk itu aja, nggak ada apa-apa. Dan saya yakin itu juga yang akan terjadi sama Benoa. Cuma kalahnya aja. Kalau kita mau, kita harus pelihara mangrove segala macam. Tapi yang terjadi apa? Kita punya mangrove yang sangat besar di bawah untuk bikin jalan tol. Kalau kalian pernah ke jalan tol di Bali sekarang, itu namanya apa? Bali Manarai. Tol Bali Manarai. Katanya untuk memecah kemacetan dan segala macam. Tapi yang terjadi sekarang, tol itu bukan sebagai solusi kemacetan, tapi cuma memindahkan macet saja. Macetnya dipindahkan. Saya bicara sebagai awam, saya bicara sebagai penduduk. Dan dari ini kita bisa belajar bahwa apa yang terjadi, semua yang terjadi ini karena kita sudah terlalu banyak mendiamkan segala hal yang terjadi. Mendiamkan ini bisa terjadi karena kita terlena, seperti di Bali kan terlena ya, orang lokal juga merasa sebagai turis, ikutan beli
baju kalau yang 1 juta, dan gajinya cuma 1 juta per bulan gitu. Mereka lebih penting beli baju, tapi untuk makan pinjam uang dulu. Itu pergeseran terjadi. Artinya gerakan ini mengajarkan jika ada hal yang nggak beres di tempat kalian, hal yang kalian lakukan itu cuma satu, bergerak aja, jangan pikir, kita nggak usah pikir udah ada yang nulis, udah ada nanti aktivis yang bakal bersuara. Nggak bisa seperti itu. Harus kita semua pasti ada yang nggak beres, cuma mungkin kalian belum sadar aja gitu. Cari aja, dan ketika kalian paham dan kalian terlibat dalam sebuah gerakan yang notabene positif memperjuangkan daerah, dan rasakan aja, kalian pasti akan merasa lebih hidup, kalian akan merasa lebih berarti untuk tempat tinggal, untuk orang yang kalian cintai, untuk pacar, untuk semuanya, untuk pacar nanti, dan punya pacar, kalau kalian punya pacar, maksudnya pacar, teman dan segala macamnya. Itu kira-kira. Mau ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Satu ya. Maksudnya ini intinya keren sekali, intinya sangat keren. Artinya orang bakalan didengar bicara itu ketika dia menjadi seseorang yang punya posisi di masyarakat. Ada benarnya, cuman ketika orang berpikiran bahwa siapa sih gue, siapa sih aku, kalau aku ngomong nggak bakal benar, nggak siapa. Ini pemikiran yang harus disingkirkan, karena kalian nggak harus selalu berbicara untuk didengar orang lain, atau kalian harus selalu berbicara agar orang lain ikut apa yang kalian bicarakan, agar orang lain ikut apa yang kalian mau. Enggak. Satu yang harus kalian pikir, kalian harus selalu berbicara untuk diri kalian. Untuk diri kalian, itu yang penting. Kalian harus selalu berbicara untuk diri kalian. Kemudian bagaimana menyebarkan hal yang kalian anggap baik itu. Artinya kita nggak perlu gini yuk, nggak, maksudnya itu nggak perlu seperti itu. Hal baik itu akan bisa berjalan dengan lancar ketika kalian tetap melakukannya untuk diri kalian. Kemudian itu sukses berjalan pada diri kalian. Hal baik itu sukses berjalan pada diri kalian, dan orang di sekitar kalian itu akan melihat, dia dengan kegiatan seperti itu kok bagus ya, keren ya, untuk dirinya asik ya, jadi keren gitu ya. Aku harus ikut gitu. Jadi persuasi seperti itu lebih nikmat, dan itu akan berlangsung, akan, kalau orang pacaran long last ya, bertahan lama. Hal-hal seperti tadi itu bagaimana anak muda semua untuk supaya paham dengan gerakan ini. Ketika dibicarakan tren, dibilangnya tren, di luar tren yang akan membuat itu keren, anak-anak muda sendiri sudah punya tren. Facebook, Twitter, media sosial itu tren semua. Fashion pun tren. Jadi ketika bicara seperti itu, anak-anak muda, saya yakin anak muda yang di sini banyak yang sadar akan hal itu dan punya kekuatan untuk bicara tentang hal itu. Artinya untuk menyuarakan hal ini nggak perlu harus terjun demo, nggak perlu harus berjuang di depan itu mati-matian. Bagus juga seperti itu, tapi mungkin nggak perlu seperti itu ketika teman-teman nggak ada waktu. Tapi semua pasti bisa bicara lewat media sosialnya, seperti yang kita lakukan di Bali. Kita masing-masing orang itu manfaatkan, walaupun juga yang bukan selebritas, bukan artis di Bali. Mereka manfaatkan media sosialnya. Bahkan mungkin orang yang dibilang tadi itu siapa sih dia? Mungkin orang menganggap siapa sih dia, tapi ketika dia konsisten untuk menyuarakan itu dengan hal yang sama seperti kita lakukan di Bali dulu, kita buat hashtag Bali tolak reklamasi. Itu diulang-ulang, ketika orang melihat itu berulang-ulang, apa sih ini kok berulang-ulang? Ketika dia sudah tertarik, kita sudah siapkan juga media. Ketika dia tertarik, kita siapkan media untuk dibaca. Kita punya web itu. Kita arahkan, kita memang susah, memang nggak bisa instan.
Cuman yang perlu kita lakukan adalah konsisten. Kita harus konsisten. Itu aja yang penting. Maksudnya nggak ada boleh berpikir saya ini siapa. Kamu ya kamu. Kamu harus bicara untuk kepentingan kamu sendiri. Setelah kamu bisa bicara untuk kepentingan kamu sendiri, orang lain pasti bakalan dengar. Yang penting satu ya, konsisten dengan apa yang semua yang kalian lakukan. Bahwa ini bukan proyek ecek-ecek gitu. Jadi yang kita lawan ini adalah investor yang punya duit dan power yang tidak terhingga, banyak sekali duitnya, itu masalahnya. Dan juga investornya kerjasama dengan kerjasama kong kali kong dengan pemerintah, itu juga yang bikin walaupun kenyataannya di Bali anak muda, musisi semuanya banyak yang menolak, kita bisa lihat itu mayoritas. Tapi seperti yang Aga bilang tadi di media, yang diangkat malah yang pro, yang menolak selalu sedikit dapat ini. Walaupun akhirnya sekarang sudah lebih besar lagi dan kita seperti sosial media itu yang kuat sekali bantu bikin gerak ini besar. Ada perpresnya kalau teman-teman tahu di Sumat SBY dia karena investor bingung dan pemerintah juga di Bali bingung dengan gerakan kita di Bali, akhirnya investornya sudah tahu bersama sama pemerintah pusat dikeluarkan perpres dari zona yang dulunya adalah zona konservasi dirubah jadi zona pemanfaatan, jadi itu bisa direklamasi. Sampai sekarang perpres itu belum dicabut. Itu jadi kita berjuang sampai perpres itu dicabut. Jadi belum benar dikembalikan lagi di zona konservasi. Tapi walaupun itu belum berhasil, tapi kalau saya lihat sampai 2 tahun ini kalau kita nggak turun, mungkin 2 tahun lalu udah diuruk belum benua. Jadi gerakan yang kita lakukan di Bali sekarang ini menghambat laju investor. Jadi ya walaupun belum berhasil, tapi kita akan tetap jalan, tetap melawan sampai dibatalkan. Saya dulu ingat sekali beberapa tahun yang lalu saya lihat Jering dia dari dulu sudah berjuang sebelum reklamasi ini. Jadi ada banyak proyek di Bali juga yang bilang brengsek gitu, dan ada beberapa teman yang konsisten sekali berjuang untuk turun ke jalan dan suarakan itu. Waktu itu saya juga masih ya awam gitu, apa ini kita, tapi saya pengen datang sekali-sekali, masih sedikit sekali yang ikut. Apa namanya, sama aja ketika saya melihat apa yang terjadi di Lombok, sama seperti ketika saya melihat semua yang terjadi di dunia ini, bagaimana ketidakadilan sosial, ketidakadilan yang terjadi pada alam terutama ini, ketidakadilan yang terjadi pada tempat tinggal, dan itu nggak disadari bahwa itu juga oleh manusia. Pesan kepada pemerintah, kalau bisa saya kasih pesan, saya ketemu langsung semua, Pak, tolong, kalau bisa. Tapi enggak semudah itu, ternyata enggak semudah itu. Walaupun apabila misalnya saya ada posisi di masyarakat, enggak akan semudah itu. Hal itu cuma bisa dilakukan dengan anak muda yang kritis sekarang ini. Anak-anak muda yang sudah paham apa yang harus dilakukan. Yang jelas anak-anak muda jangan sampai diam, bersuara aja terus. Pokoknya bikin mereka bingung, nanti mereka stres sendiri, akhirnya mereka batalin dah. Ya harus seperti itu. Memang nggak mudah, susah sekali. Nggak bisa instan gitu. Harus panjang ini. Apa namanya? Prosesnya panjang sekali. Dan apa tanggapan kita terhadap sebuah ketidakadilan yang terjadi kepada lingkungan? Itu sudah terjawab di buku-buku PPKN zaman dulu. Itu nggak usah dipertanyakan lagi. Kalau ada tanaman kita harus siram. Kalau ada tempat kering kita harus tanam di pokok. Tapi bukan tanam dia penting, setelah tanam kita harus rawat. Semua sudah tertulis di buku PPKN tentang apa yang baik dan apa yang tidak. Semua sudah tertulis. Anak-anak muda nggak susah mencari acuan untuk berbuat baik. Kalau kita lihat nenek-nenek mau nyebrang di lampu merah,
apa yang kita lakukan? Itu pilihannya di BBM ya, mau dikurangin, curi dompetnya, bagaimana gitu. Pasti jawabannya kita bantu diseberangkan. Mudah sekali kita melihat panutan untuk berbuat baik itu, tapi utamanya kita mau apa enggak, untuk berbuat itu aja. Kalau yang anak muda jangan sampai diam. Kita jangan sampai diam, karena saya masih muda ya. Kita jangan sampai diam semua, dan itu harus terjadi di semua tempat. Dan ketika kalian berada dalam sebuah gerakan yang masif dan global ini, kalian juga harus pada pemikiran kita tidak boleh terpecah-pecah untuk dengan hal yang bisa membuat terpecah seperti agama, warna kulit, dan segala macamnya itu. Kita memang diciptakan berbeda, tapi itu saling mencintai. Jadi jangan sampai terpecah akan hal itu, karena itu adalah senjata pemerintah, senjata dunia untuk memecah belah kalian. Ketika kalian sudah terpecah belah oleh itu, Amerika sudah sampai ke bulan, kita masih ribut sama itu aja di sini, gitu. Benar kan? Ya. Yang lebih khususnya tentang pasir di Lombok itu, yang Wadigo itu mungkin yang paling nyata teman-teman lakukan adalah dukung gubernurnya sekarang yang sudah menolak itu. Kalau teman-teman sudah tahu itu akibatnya buruk, jadi ya suarakan, bikin bingung pemerintah. Kalau itu kan sekarang kan yang gubernurnya terutama sudah menolak, jadi tinggal didukung aja biar lebih detail lebih kuat ya. Kita tahu mau nyanyi lagu. Kalian minta lagu apa? Mengawal hari. Bersama kita. Lupa untuk memeliharanya.
Pegang tangan. Mengawali hari. Ini judulnya tangan. Dasar. Sampah. Sombrerong. Mengawali hari. Bos. Mengawali hari. Frekuensi suaranya. Bunda. Sabar ya. Mana bisa Mana dari tadi? Ikut nyanyi nih ya, nyanyinya ya. Yang di belakang kalau nggak denger deket-deket aja sih. Aku merasa berdaya, aku main ke Yogyakarta. Aku mau nyanyi seperti biasanya. Mari aku pergi sebentar, pergi dari jalanmu yang mulai macet, mulai gak nyaman, mulai. Bali, aku pergi sebentar ya, pergi dari pantaimu yang katanya indah, yang di sekelilingnya berdiri hotel megah. Wah, Bali, aku pergi sebentar ya, pergi dari alammu yang katanya asli, asli sebelah sana, sebelah sini enggak. Esok kembali, semoga esok kembali, semoga.